Assalamualaikum teman-teman. Kenalkan nama saya Subianto Cahyadi dari Universitas Pamulang, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Hari ini saya akan mewawancarai dua narasumber hebat. Di antaranya ada Bapak dan Ibu. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai wawancaranya. Bagi saya pribadi ya Pancasila itu sangat amat penting ya. Dari eh, kita lahir di dunia ini kan saya udah jadi warga negara Indonesia ya kan, udah lahir dari lahir gitu kan menjadi warga negara Indonesia, meskipun kita bagi rakyat Indonesia baru bisa memiliki tanda bukti ya sebagai penduduk warga negara Indonesia itu sejak umur 17 tahun ya baru bisa membuat kartu tanda penduduk ya. Dan Pancasila di sini yang saya pelajari ya, ini sangat amat penting banget ya untuk keberlangsungan kita ya sebagai warga negara Indonesia ya, bagaimana kita bersikap ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini. Itu sih yang pasti ya, tentu kita harus melakukan hal-hal yang baik ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat negara negara kita ini ya dengan ide ya dari Pancasila itu sendiri untuk terus berkontribusi membuat negara kita ini, negara Indonesia ini menjadi negara yang terus menerus membuat perubahan yang baik ya, baik untuk dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi di sini kita ikut berkontribusi dengan ide dari Pancasila itu sendiri ya. Contohnya misalkan seperti kayak kita bergotong royong di tengah masyarakat ya, tentu itu menjadi pengamal Pancasila juga ya. Kemudian kalau kita bermusyawarah, kemudian kita melaksanakan keyakinan panggilan hati kita dalam beribadah sehari-hari ya, berhubungan pada Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian ini menjadi tolak ukur bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia benar-benar menyatakan bahwa kita itu mengakui adanya Pancasila. Nah, tetap kita harus terus belajar apa itu Pancasila, karena Pancasila ini sangat amat luas sekali ya maknanya gitu. Jadi perlu kita pelajari terus menerus ya, karena secara pribadi yang saya tahu Pancasila ini sebenarnya menjadi perhatian besar dari pemerintah ya, dari sejak masa kemerdekaan, kemudian Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan sampai sekarang masa reformasi. Ya, ini Pancasila pasti menjadi topik hangat ya setiap 5 tahun sekali dalam pemilu ya. Untuk pemilu 2024 saya rasa akan menjadi pembahasan yang pasti sangat menantang bagi para calon pemimpin di masa depan, karena pemilu ini sangat menentukan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Makanya kita ini berperan besar ya dalam pemilihan seperti ini untuk menentukan masa depan kita di masa depan negara kita. Jadi kita tidak bisa acuh gitu, atau kita tidak bisa golput ya, karena peran kita di sini sangat amat fundamental juga seperti halnya Pancasila tadi. Jadi kita ini salah satu faktor yang nanti akan menentukan masa depan Indonesia ke depan nanti. Jadi untuk terus mengamalkan Pancasila, tentu pemilu 2024 harus terlaksana dan berlangsung dengan
sebagaimana mestinya. Seperti itu. Nah, itu dia narasumber kita yang pertama. Gimana pendapat beliau? Hebat nggak? Hebat dong pastinya. Nah, narasumber kita yang kedua ini juga gak kalah hebatnya nih dari pendapat Bapak yang tadi. Nah, gimana? Daripada kita penasaran, mending kita langsung aja ke wawancara yang kedua. Arti pentingnya Pancasila bagi warga negara Indonesia, khususnya bagi saya, adalah sebagai way of life. Karena semua aktivitas kehidupan warga negara Indonesia tentunya harus sesuai dengan nilai dari sila-sila yang ada di Pancasila itu sendiri, di mana nilai pada Pancasila tersebut sudah mencakup dan bersumber pada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan sosial. Karena Pancasila itu adalah dasar, ideologi, dan falsafah hidup bangsa, maka pengamalan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari saya adalah sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti menjaga hak dan kewajiban bagi diri saya sendiri ataupun sesama manusia, mengakui persamaan derajat, selain itu menghormati orang tua, menyayangi saudara, bahkan berbuat baik pada tetangga. Pemilu itu kan merupakan musyawarah besar atau musyawarah mufakat rakyat Indonesia. Nah, musyawarah itu sendiri sudah sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, seperti itu. Ya, makanya pada pemilulah seluruh warga negara Indonesia yang terutama namanya terdaftar sebagai pemilih bisa menyampaikan pendapatnya berupa suara di TPS, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, itu dia narasumber kita yang kedua. Gimana? Gak kalah hebatnya kan? Dari narasumber kita yang pertama. Nah, teman-teman, kita udah berada di akhir video nih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Nun, wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.